Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Liana Sinta Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Kritik Sastra yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi pada sore hari ini. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil aspek sosiologi dari cerpen yang berjudul Budak Kapitalis karya Imron. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Faza Rizky Fauzia dengan NPM terakhir 1108 sebagai moderator, kemudian teman-teman saya Nisa Tunasana dengan ujung NPM 1028. Saya Dila Putri Novalia dengan NPM terakhir 1114. Saya Zaki Fabiola Muammar dengan NPM terakhir 1115. Jadi di sini kami menganalisis cerpen berjudul Budak Kapitalis. Kemudian sinopsis dari cerpen tersebut yaitu cerpen tersebut mengisahkan seorang wanita parubaya yang bekerja keras sebagai buruh pabrik untuk menghidupi anak sematawayangnya. Setiap hari wanita tersebut pulang larut malam setelah bekerja lembur tanpa memperhatikan kondisi tubuhnya yang lelah. Semua itu ia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk biaya pendidikan anak dan membayar kontrakan rumah yang mereka huni, sebuah gubuk reot yang ia sebut sebagai istana. Meskipun kehidupannya penuh perjuangan dan pengorbanan, sang ibu tetap berusaha memberikan harapan dan kebahagiaan bagi anaknya. Ketika anaknya bertanya tentang ayah mereka, wanita tersebut menciptakan cerita fiksi tentang sosok ayah sebagai seorang raja yang gugur dalam perjuangan mempertahankan kerajaan. Meskipun kenyataannya sang suami meninggalkan mereka. Cerpen ini menggambarkan bagaimana kehidupan kelas pekerja yang terperangkap dalam sistem kapitalis dan ketimpangan sosial, serta peran penting Cerpen ini menggambarkan bagaimana kehidupan kelas pekerja yang terperangkap dalam sistem kapitalis dan ketimpangan sosial, serta peran penting perempuan dalam keluarga yang seringkali harus memikul beban berat tanpa dukungan. Selanjutnya yaitu aspek sosiologi dari cerpen tersebut yang akan dibacakan oleh teman-teman. Jadi cerpen di atas termasuk ke dalam aspek kapitalis bekerja. Nah, buktinya dapat dilihat pada beberapa penggalan. Yang pertama yaitu terdapat pada penggalan kalimat wanita parubaya yang pulang dari pabrik tempat dia bekerja. Wanita tersebut merupakan seorang ibu yang bekerja keras untuk menghidupi pangeran kecil dan anak sematawayangnya, dan juga untuk membayar istana atau kontrakannya itu. Jadi wanita tersebut itu dapat dikatakan sebagai pekerja keras karena dia bekerja keras untuk menghidupi kehidupannya dengan anaknya, mulai dari biaya kehidupan, makan, minum, kemudian tempat tinggal, kemudian juga pendidikan anaknya juga. Selanjutnya terdapat pada penggalan kalimat makhluk itu selalu ambil lembur. Wanita tersebut bekerja keras dan tidak peduli akan tubuhnya yang lemah demi mendapatkan uang tambahan untuk membiayai anak yang akan memasuki pendidikan serta untuk membayar kontrakan. Jadi wanita tersebut selalu mengambil jam lembur melebihi jam kerja demi menghidupi dirinya dengan anaknya yang hanya hidup berdua saja, yang dimana artinya hanya dirinya yang bisa bekerja untuk kehidupannya. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat pada penggalan kalimat untuk bisa tinggal di istana itu, makhluk itu harus membayar sesaji pada dewa pemilik tanah. Sesaji itu bisa disebut bayar kontrakan. Pada penggalan cerpen tersebut diceritakan bahwa wanita tersebut terpaksa harus bekerja di pabrik supaya dapat membayar kontrakan untuk ditempati dengan anak sematawayangnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu yang keempat terdapat pada penggalan kalimat, dia tidak mempedulikan
malam seperti ketidakpeduliannya pada tubuh lemah miliknya yang dipaksa kerja tanpa henti. Kalimat tersebut membuktikan bahwa wanita itu bekerja sangat keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari biaya makan, tempat tinggal, kebutuhan hidup, hingga pendidikan anaknya. Lalu yang kelima, terdapat pada panggalan kalimat, kenapa semua beban harus dipikul sendiri oleh ratu. Kalimat tersebut membuktikan bahwa wanita itu memikul seluruh beban dalam keluarga kecilnya seorang diri. Setelah itu terdapat aspek sosiologis dalam cerpen budak kapitalis. Yang di bawah-bawah. Yang pertama, adanya beban ganda perempuan, di mana perempuan parubaya harus menjadi tulang punggung keluarga dan ibu untuk anak sematawayangnya. Dibuktikan dengan kutipan raja lebih memilih sihir daripada permaisuri, yang memiliki arti bahwa seorang ayah yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai tulang punggung. Dan adanya bukti perempuan parubaya yang harus menyambut, mengurus, dan memberi makan kepada anaknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nomor 2, adanya eksploitasi tenaga kerja. Dengan bukti kutipan, perang membara antara siang dan malam yang dimenangkan oleh malam, dan malam seperti ketidakpeduliannya pada tubuh lemah miliknya yang dipaksa kerja tanpa henti. Kutipan tersebut berarti seseorang pekerja dipaksa untuk bekerja melebihi batasnya demi keuntungan yang dinikmati oleh pemilik modal. Yang ketiga, ketidaksetaraan sosial. Pada cerpen ini membuktikan adanya ketidaksetaraan sosial. Seorang ibu bekerja menjadi buruh pabrik yang hidup dalam kemiskinan. Terdapat gambaran mengenai gubuk reot yang dianggap sebagai istana, menunjukkan ironi kelas sosial. Yang terakhir, ketimpangan gender dalam kapitalis dapat ditunjukkan pada cerpen ketika ibu menjadi seorang buruh pabrik sekaligus menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dalam rumah tangga seharusnya dilengkapi dengan kepala keluarga yang hadir, namun kenyataannya terdapat bujuk rayu orang ketiga yang mengakibatkan figur ayah serta suami meninggalkan semuanya tanpa ada bentuk tanggung jawab, sehingga figur ibu yang harus memiliki jiwa provider seperti laki-laki. Baik, mungkin itu tadi hasil aspek sosiologi dari cerpen yang berjudul Budak Kapitalis. Nah, dari semua aspek sosiologi yang telah kelompok kami temukan, kami mendapati kesimpulan bahwa cerpen yang berjudul Budak Kapitalis karya Imron tersebut menggambarkan realitas sosial kelas pekerja yang terjebak dalam sistem kapitalis. Tokoh utama, seorang ibu tunggal, harus memikul beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga pengasuh anak karena ketidakhadiran suami. Cerpen tersebut menyoroti eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan gender, serta mengajak pembaca untuk lebih peka terhadap nasib kaum yang tertindas dalam masyarakat. Mungkin itu tadi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.